kasus, kita lihat terdapat 122 korban laki-laki dan 311 korban perempuan. Jadi ada beberapa kasus yang korbannya ini lebih dari 1 orang. Dan ternyata ini korban laki-laki juga banyak nih. Nah, kita lihat kategorinya. Kasus ini untuk tempat terjadinya, ini kasus di rumah tangga 58,89%, kemudian korban di rumah tangga ini 51,96%, jenis kekerasan seksual ini sebanyak 54,80%, dan hubungan dengan pelaku itu yang orang tua, saudara, suami, dan istri ini yang 20,87%. Ini beberapa hal yang ada, yang bisa kita lihat, yang kita resum dari kasus kekerasan yang terjadi di 1 tahun yang lalu. Nah, Ibu, mohon izin Bu Fitri, suaranya sangat kecil Bu di kami, Bu. Suaranya kecil ya? Oke, betul. Betul, Iya. Bu. Kecil. Gimana suaranya sekarang? Sudah lumayan kah? Belum Bu, masih sama. Sama kecil. Oh, coba sebentar. Tes, gimana suaranya? Sudah lumayan? Masih sama Bu. 1, 2, 3. Ya. Baik, Mungkin sudah terdengar ya? terdengar. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, sesuai amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak 1 tahun yang lalu, ini terjadi perubahan dari P2 TP2A menjadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota, alhamdulillah untuk Provinsi Lampung, hampir semua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. Nah, apa fungsi UPTD PPPA Provinsi Lampung? Nah, itu ada 7 fungsi utamanya. Pertama, terkait dengan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, layanan pendampingan, baik itu bersifat konsultasi, layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, penempatan di rumah perlindungan, kita juga sudah memiliki rumah aman, dan layanan pemulihan. Nah, ini adalah dasar hukum pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPPA di seluruh daerah. Nah, kemudian ada satu lagi, kita memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk RSUAM. Saat ini UPT PKTK ini melayani pelayanan kesehatan dan visum, tetapi ke depan bersama dengan teman-teman lembaga masyarakat kita sedang coba mendesain supaya UPT PKTK yang ada di rumah sakit umum ini bisa menjadi unit layanan satu pintu. Nah, kemarin keluhan dari teman-teman lembaga masyarakat karena ini belum satu pintu sebenarnya, walaupun namanya UPT PKTK, ketika korban masuk visum, kemudian biasanya nanti ada ke UPTD lagi untuk proses pendampingan psikolog.
Kemudian nanti baru bersama dengan UPTD ini didampingi ketika melakukan pelaporan secara hukum apabila itu diperlukan. Nah, ini adalah layanan. Ini mekanisme layanan. Pelapor dan terlapor mengajukan permohonan mediasi untuk menyelesaikan permasalahannya kepada petugas layanan. Ini layanan yang ada di UPTD. Kemudian petugas layanan melakukan identifikasi dan analisis kasus. Ada dua alternatif setelah dianalisis. Pertama, menolak dilakukan mediasi karena misalnya tidak bisa didamaikan, atau dapat dilakukan mediasi dengan mengusulkan kepada mediator atau tim profesi. Kemudian nanti ada pelaksanaan mediasi dengan mengundang pelapor dan terlapor. Nah, kemudian ini mekanisme selanjutnya, penetapan waktu untuk mengundang pelapor dan terlapor, kemudian mediasi dilakukan, kemudian nanti ada akte perdamaian tentang. Nah, untuk layanan pendampingan, ini ada layanan informasi, layanan konsultasi, pemeriksaan psikologis, dan layanan kesehatan. Ini layanan yang dilakukan di UPTD PPPA. Nah, ini syarat ketika korban dilakukan penempatan di rumah aman. Ada beberapa syarat, karena tidak semua bisa kita lakukan pelayanan di rumah aman. Pertama, korban memang benar-benar terancam jiwanya oleh terlapor, atau terlapor diduga temperamental atau diduga sindikat atau jaringan yang terorganisir, sehingga diperlukan tingkat keamanan yang lebih untuk korban. Kemudian korban perdagangan orang juga bisa berasal dari daerah, sehingga memang tidak punya tempat mukim yang ada di sini. Kemudian bisa juga korban KDRT yang pelaku adalah suaminya, sehingga ditakutkan terancam. Kemudian anak korban kekerasan dan eksploitasi yang terlantar dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya, perempuan dan anak disabilitas yang mengalami permasalahan, perempuan dan anak yang terancam keselamatannya dari konflik, serta perempuan dan anak yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara. Nah, ini biasanya yang memang kita tempatkan di rumah aman. Nah, prosedur rujukan penanganan kasus dari Kabupaten Kota ke UPTD ini bisa dilakukan untuk rujukan kesehatan. Ini rujukan untuk dilakukan visum atau pemeriksaan kesehatan, rujukan untuk pemeriksaan psikologis, maupun rujukan untuk pendampingan kasus. Karena memang secara berjenjang seharusnya UPTD PPPA Provinsi ini melakukan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan hasil rujukan dari UPTD PPPA Kabupaten Kota. Pelayanan medis dilakukan di UPT PKTK yang ada di Abdul Muluk. Kemudian seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan itu akan ditanggung secara penuh pembiayaannya oleh Dinas PPPA Provinsi. Dan pemeriksaan medis di UPT PKTK dari kabupaten atau lembaga lain ini dapat dilakukan dengan rujukan dari UPTD PPPA Provinsi Lampung. Layanan yang dilakukan, yang diberikan di UPT PKTK, pertama visum, kemudian perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, menerima laporan kekerasan juga bisa langsung di sana, dan terakhir memberikan surat keterangan sakit untuk kepentingan. Izin Bu, suaranya Baik. Terkait dengan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, UPTD PPPA ini telah membuat MOU atau nota kesepahaman dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Ini bisa diberikan pelayanan pendampingan, baik layanan hukum, layanan psikologis, maupun layanan kesehatan tanpa dikenakan biaya. Nah, tetapi
lembaga atau instansi yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini kita minta juga dapat memberikan laporan jumlah kasus yang telah ditangani, lengkap dengan biodata korban dan kronologis kejadian serta penanganan yang telah diberikan. Nah, harapannya nanti seluruh lembaga masyarakat yang ikut dalam proses pendampingan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, ini bisa membuat MOU dan nota kesepahaman dengan kami, sehingga mekanisme rujukan bisa berjalan dengan baik, dan mekanisme data satu pintu sebenarnya yang paling penting, ini bisa terwujud. Nah, tetapi selain proses penanganan korban, terdapat beberapa program dan kegiatan yang merupakan sebenarnya upaya pencegahan ya, upaya pencegahan terhadap kekerasan. Yang pertama yaitu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ini PATBM. Telah terbentuk di 15 kabupaten kota, walaupun belum semuanya ini bisa optimal dalam pemanfaatannya. Harapannya kenapa PATBM ini bisa menjadi upaya pencegahan kekerasan terdepan, karena ini berbasis dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih aware terhadap antisipasi kekerasan perempuan dan anak yang ada di sekitarnya. Biasanya kan kita lebih paham ya terhadap keluarga, tetangga yang ada di kiri, kanan, atau depan atau belakang. Sehingga mudah-mudahan proses kekerasan pada perempuan dan anak ini bisa dilakukan pencegahan sedini mungkin. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan yang kita lakukan adalah Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini sudah ada di 5 kabupaten kota, dan untuk provinsi sendiri kita upayakan, sedang kita upayakan ini akan tersinergi dengan UPTD PPPA. Yang 5 kabupaten kota yang sudah ada yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Jadi Puspaga ini lebih kepada pusat edukasi keluarga yang menjaga dan memenuhi hak anak juga sebagai pelayanan konsultasi pengasuhan anak. Nah, jadi siapapun keluarga ini bisa berkonsultasi apabila memiliki kesulitan dalam pemenuhan hak anak di keluarganya. Jadi nanti ada konselor-konselor yang dititipkan yang memang operasional di Puspaga tersebut. Nah, yang terakhir sebenarnya ini merupakan payung dari semua program dan kegiatan terhadap pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak, adalah Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, ini sistem pembangunan yang terintegrasi antara masyarakat, dunia usaha, kemudian pemerintah, dan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat secara terintegrasi untuk mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, di Kabupaten Kota Layak Anak ini ada beberapa integrasi nanti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, termasuk dalam pemenuhan aspirasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada juga kita gugus tugas TPPO, tindak pidana perdagangan orang, yang mencegah, terutama ini banyak yang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemudian penguatan dan peningkatan kapasitas unit pelayanan terpadu satu pintu, serta pelayanan di rumah aman milik Dinas PPPA Provinsi Lampung. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman RPA semua, untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Provinsi Lampung ini berada di Waihalim ya, kantornya. Mudah-mudahan Mbak ini sudah pernah silaturahmi ya dengan pengurus UPTD yang ada di Waihalim dan teman-teman semua. Nah, mungkin itu pemantik diskusi kita pada hari ini. Saya yakin masih banyak yang harus kita benahi
bahkan bisa belajar dari NTB nih, masih Bang Adiansa, mohon nanti sharing ilmunya. Kira-kira apa yang mungkin kami bisa kaji dan tiru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi saya yakin kekerasan perempuan dan anak ini tidak bisa selesai hanya oleh pemerintah, tidak bisa selesai juga hanya oleh masyarakat atau hanya oleh lembaga masyarakat, tetapi harus ada sinergi dari kita semua untuk bisa mewujudkan dan penanganan yang terbaik untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mbak Fitrianita atas penyampaian terkait apa yang menjadi peran dari Dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Tadi secara gambaran sudah disampaikan secara jelas bahwasanya secara mekanisme kerja Dinas PP dan PA memiliki unit pelayanan terpadu yang sudah terbentuk di 15 kabupaten kota dalam hal pendampingan dan mekanisme dalam pengawalan ataupun pendampingan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika nanti secara proses yang nanti akan bisa diserap oleh pengurus RPA, baik itu di tingkat wilayah ataupun di tingkat kabupaten, akan bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama terkait pendampingan dan pengawalan kasus-kasus korban kekerasan terhadap anak. Baik, nanti sesi diskusi kita lanjut dulu ke narasumber yang berikutnya, biar nanti secara muatan ilmu bisa kita tangkap bersama dan akan lebih cukup banyak waktu untuk informasi terkait persoalan-persoalan yang hari ini muncul dari tahapan pendampingan yang sudah dilakukan oleh pengurus cabang RPA di kabupaten kota. Baik, untuk pemateri selanjutnya kami persilakan Bang Akdiansah untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kepada Bang Akdiansah kami persilakan Bang. Ya, sudah masuk Pak. Tapi masih kecil suaranya Bang. Kecil ya. Mic-nya masih kedengaran, bisa. Kecil sekali ya. Halo. Belum, masih kurang jelas. Kalau pakai ini gimana? Halo ya. Halo, gimana sekarang? Kedengaran ya? Sorry, audio saya terganggu nih. Ini audio saya. Halo. Gimana sekarang? Masih ya? Kecil ya? Kecil, Bang. Banget ya? Nggak ada suara malah, Bang. Ded, yang satu Ded mana Ded? Ada mic-nya? Bisa kedengaran orang-orang sama suaraku. Tadi sebelum pakai headset jelas, Bang. Halo, sekarang mana ya? Jelas, Oke, Bang. Sudah kedengeran Oh, jelas ya? jelas. Justru jelas Ya. ini ya. Berarti saya nggak usah pakai ini headset. Ini udah direkam nih kan? Iya, iya. Oke, Abang sorry. belum? Ya sudah. Sudah mulai. Abang mulai. Ya. Saya Halo, gimana sekarang bisa ya? Oke, Bang. Jelas ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada RPA, Rumah Perempuan Anak Lampung, yang sudah memberikan kesempatan untuk
berdiskusi, berbagi informasi, tentu juga bisa membagi harapan dan ekspektasi lah ke depan. Saya dapat tor ini soal sinergi antara ini bagaimana tentang perlindungan anak dan perempuan. Tapi sebenarnya saya diskusi dengan teman-teman Lampung itu lebih kepada nggak tahu ya apakah ini dikatakan best practice atau ya sejenis sesuatu yang baru mungkin yang sedang berjalan di Nusa Tenggara Barat sekarang. Kebetulan sekitar tanggal 29 Januari 2021 yang lalu, saya di institusi DPR adalah salah satu pansus, panitia khusus, dan saya sebagai pimpinannya dalam Perda Pencegahan Perkawinan Anak. Saya kira Perda ini juga korelasinya dengan soal-soal pendampingan terhadap hak anak dan hak perempuan sangat available dan bahkan sangat substansi atau mungkin menjadi mendasar untuk running ke depannya. Nah, yang ingin saya katakan sebelum masuk ke konten Perda ini bahwa regulasi atau Perda ini adalah bagian dari kehadiran negara terhadap persoalan-persoalan terhadap perempuan dan anak. Nah, di Nusa Tenggara Barat sendiri, kalau ranking nasionalnya itu usia perkawinan anak itu nomor 4 setelah Kalimantan dan lain segala macam. Dan sampai pada kasus 2020 masa pandemi COVID ini juga kenaikan perkawinan usia anak itu sangat signifikan. Kalau 2019 itu hanya di angka 280 sekian, tetapi tahun 2020 itu sampai di angka 874 kasus. Itu yang hanya terjadi di level SMA, SMK, belum SMP gitu. Ya, diperkirakan sekitar di angka 1000 lebih kasus ini terjadi. Nah, ini salah satu hal yang mendasar dari sekian banyak hal ya sebenarnya soal terhadap hak-hak anak, terhadap bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga isu-isu mendasar atas hak anak itu juga yang menjadi fokus kita gitu. Nah, sehingga lahirlah Perda yang menjadi inisiatif DPR Provinsi, yaitu Perda Pencegahan Perkawinan Anak. Nah, Perda ini sebenarnya lebih pada menghajatkan, kalau di kontennya isinya itu ada 36 pasal, 12 bab. Itu lebih mengatur pada bagaimana sinkronisasi kerja antara OPD-OPD teknis yang memang yang punya atensi di isu itu, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dikbud, Dinsos, dan juga Dikes. Nah, ini adalah OPD-OPD dasar yang cukup berdampak langsung terhadap perlindungan anak dan perempuan. Begitu juga stakeholder lainnya seperti Dinas Kominfo, segala macam. Nah, ini di dalam Perda ini diperkuat lagi kerja-kerja untuk perlindungan terhadap hak anak, wabil khusus di kasus tentang pencegahan perkawinan anak ini. Nah, dalam Perda itu juga dibentuk ada Satgas namanya. Satgas ini unsurnya cukup varian dari unsur pemerintah dan unsur NGO. Dan dalam Perda itu sendiri dirinci tugas fungsi daripada Satgas itu sendiri, mulai dari advokasi, pendampingan, dan juga sampai pencegahan terhadap perkawinan anak ini. Dia lebih Satgas inilah yang menjadi aktor utama dalam proses pencegahan perkawinan anak. Nah, di Perda itu juga diatur tentang sanksi dan penghargaan. Nah, sanksi-sanksinya itu seperti sanksi administratif, sanksi denda bagi para pelaku, para bahkan partisipatoris itu ada di situ yang menjadi bagian dari sanksi. Misalkan ada anak, kemudian ada wali, ada orang tua, ada juga aparatur negara yang sifatnya level bawah, misalnya kadus, kepala wilayah, yang memang pintu masuk untuk proses perkawinan itu. Jadi fakta di bawah itu kadang-kadang bahwa kadus dan kawil ini sebagai aktor utama yang kadang-kadang melancarkan proses yang tidak baik ini. Misalkan ya ada fakta soal rekayasa data umur anak yang dari 15 dijadikan 17, kemudian dipaksa rekomendasi kepala dusun atau kepala wilayah sehingga dengan alasan-alasan tertentu sehingga dilegalkan perkawinan itu. Ada fakta-fakta itu di lapangan.
Maka sanksi yang ditulis di Perda itu ada sanksi administratif mulai dari teguran sampai pemecatan terhadap jabatan dan posisi. Bahkan ada denda bagi orang atau aparatur atau orang tua atau pelaku aktor utamanya, itu dendanya dari angka 5 juta sampai 50 juta. Nah, di sisi lain di Perda itu juga diatur tentang penghargaan. Jadi bukan hanya punishment yang menjadi priority ya. Jadi soal sanksi ini lebih kepada penanganan jikalau itu tidak bisa dilakukan baru ada sanksi. Tapi pendekatannya lebih pada penghargaan. Nah, penghargaannya itu adalah baik orang, lembaga ataupun institusi daerah yang mampu menahan laju arus perkawinan di satu desa, satu kecamatan atau satu kabupaten, maka pemerintah provinsi atau pemerintah setempat wajib memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat bagi aparatus, kemudian juga merekomendasi ya, Satgas bisa merekomendasi itu, atau mungkin bisa penghargaan berupa penghargaan materi lainnya. Seperti daerah misalnya, ada 10 kabupaten kota di NTB, nanti ada sejenis kompetisi, mana yang berhasil menurunkan angka perkawinan, maka pemerintah provinsi wajib memberikan reward dalam bentuk dana hibah atau sejenisnya yang bisa memacu pencegahan perkawinan anak di level kabupaten masing-masing. Di sisi lain di Perda itu juga ada yang lebih menarik sebenarnya, tentang pembiayaan. Di Perda itu kita tuliskan secara spesifik bahwa dalam penanganan pencegahan perkawinan anak ini, pemerintah wajib mengalokasikan anggaran 1% dari total APBD yang ada. APBD NTB saat ini 5,2 triliun. Jikalau 1% maka sekitar 52 miliar itu alokasi untuk penanganan pencegahan perkawinan anak di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang saya ceritakan kepada kita semua. Perda pencegahan perkawinan anak ini adalah salah satu bagian daripada ya tadi latar belakangnya menghadirkan negara untuk menyelesaikan soal-soal perempuan dan anak. Karena dengan kasus pencegahan perkawinan anak ini, banyak ibu yang menjadi korban, ibu-ibu muda yang menjadi korban karena kesehatan alat reproduksinya yang belum siap. Begitu juga banyak anak yang lahir memang tidak pada waktunya, sehingga melahirkan generasi-generasi bangsa yang mungkin berpotensi tidak sehat, tidak bisa, kualitas sumber daya manusianya bisa tidak baik. Nah, atas dasar hal itulah Perda ini kemudian menjadi priority di Nusa Tenggara Barat, dan bahkan sekarang mungkin memang menjadi diskursus publik yang ramai di tempat kami. Dan yang saya tangkap sih informasinya, saya konsultasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kemarin, ya Perda ini konon mungkin pertama ya di level provinsi di Indonesia. Dan mudah-mudahan tentu nanti dalam implementasinya kita butuh support, masukan dari banyak pihak sehingga lebih maksimal dalam implementasinya dan ada dampak perlindungan terhadap hak perempuan dan anak itu bisa diupayakan secara maksimal. Itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman di sini, lebih kepada bagaimana kalau saya yang peran dan fungsinya di DPR lebih mendorong fungsi-fungsi tadi, mungkin fungsi-fungsi legislasi dan fungsi-fungsi budgeting. Alhamdulillah di fungsi legislasinya sudah lahir regulasi yang menjadi cantolan bagi pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menahan laju perkawinan anak, yang memang angkanya itu sangat fantastis dalam 2020 ini. Saya kira demikian pengantar diskusi kita, mungkin hal-hal lain bisa kita dialogkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Hafiansyah yang sudah menyampaikan di sesi yang kedua ini. Menarik sekali terkait Perda pencegahan pernikahan dini terhadap anak. Itu nanti bisa menjadi salah satu motivasi sekaligus inovasi kita untuk di Lampung, bagaimana itu adalah bagian dari penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, kita tahan dulu untuk yang akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya kita lanjut ke materi yang ketiga dari RPA Pusat Bidang Advokasi Mbak Sari dengan judulnya Pedoman Penanganan Kasus
kekerasan perempuan dan anak. Kepada Mbak Sari saya persilakan. Oh, saya belum open mic ya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mas Rizal dan teman-teman semua. Sebelumnya boleh saya dikasih akses untuk share screen di akunnya Wulan Backup ya. Saya belum bisa share screen. Ya, sambil saya dikasih akses share screen yang akun satu lagi ya, yang Wulan Backup. Assalamualaikum untuk semuanya. Ada Ketua RPA PW Lampung, Mbak Erni. Udah berkali-kali chatting di grup, tapi belum bersapa-sapa langsung ya Mbak. Salam kenal untuk Ibu Kepala Dinas, Ibu Fitri, luar biasa. Tadi saya mendengarkan paparannya berkaitan dengan kebijakan di Lampung, yang semoga nanti teman-teman RPA di Lampung mampu mengambil posisi bagaimana kemudian nanti bersinergi dengan lembaga layanan yang tadi sudah disebut, yaitu UPTD PPA. Yang sebelumnya P2TP2A, tapi sekarang sudah berada menjadi anak kandungnya Pemprov Lampung ya Ibu. Tadi juga Bang Ardiansyah nih, terima kasih banyak sharingnya. Satu-satunya perda di Indonesia terkait dengan perkawinan anak, untuk selevel DKI Jakarta pun kebijakan ataupun regulasi tentang perkawinan anak baru selevel tingkat peraturan gubernur Bang, Pergub, jadi tidak di level perda. Ini satu prestasi yang luar biasa. Nanti kita baca bersama naskah akademiknya untuk kita juga bisa usulkan menjadi kebijakan di daerah. Melihat dari fenomena perkawinan anak saat ini memang menjadi fenomena di mana-mana ya Bang ya. Dan memang datanya sekarang untuk angka perkawinan anak itu tinggi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan di Sulawesi. Nah, ini akan jadi target rekomendasi PPRPA bidang advokasi nanti untuk bagaimana kemudian di daerah-daerah yang angka perkawinannya tinggi itu menjadi landasan sosiologis untuk bagaimana kemudian menawarkan naskah akademik pembuatan perda seperti Bang Ardiansyah. Saya coba dulu apakah sudah bisa. Ya, ini sudah bisa. Semoga sudah tampak. Nah, ya. Coba slideshow dulu ya. Baik. Nah, terima kasih. Ini sedikit saya akan memberikan pengantar terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memang kalau secara spesifik mungkin nanti kita bisa di pelatihan advokasi khusus ya teman-teman semuanya. Nah, terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita harus dulu diawali dengan memahami bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu merupakan global endemic. Global endemic ini artinya terjadi dimanapun di bagian sudut belahan dunia manapun, artinya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga, sampai pada akhirnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi global endemic, artinya terjadi dimanapun. Namun kita harus mengetahui nih, selaku lembaga layanan ataupun lembaga yang memang concern terhadap perempuan dan anak, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dimanapun, terjadi kapanpun gitu ya, tetapi sifatnya shadow pandemic. Nah, shadow pandemic ini adalah yang menunjukkan bahwa pandemi ini tidak terlihat, shadow gitu, bayang-bayang, tidak muncul ke permukaan. Bahkan kalaupun tadi disampaikan oleh Bu Fitri ya terkait dengan data kekerasan, saya yakin itu hanya data korban yang melapor saja, data korban yang mengadukan saja, tidak bisa diartikan sebagai itu adalah angka kekerasan yang terjadi di Lampung gitu. Jadi kalau kita bayangkan seperti fenomena gunung es, yang tadi angka yang disebutkan oleh Ibu Fitri itu hanya gunung yang kelihatan di atas.
gitu ya. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak sekali kekerasan yang terjadi karena kekerasan terhadap perempuan ini adalah shadow pandemic. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai lembaga layanan, bagaimana kemudian kita bisa mampu untuk menaikkan yang tadinya shadow, yang tadinya tidak tampak, untuk bisa tampak ke permukaan. Dengan apa caranya? Salah satunya kita sebagai lembaga perempuan dan anak, salah satu layanan pengaduan yang dapat diakses oleh korban dengan mudah, apalagi di Lampung ini sudah belasan cabang dibentuk ya, dan ini menunjukkan komitmen dari pengurus rumah perempuan dan anak untuk menyediakan lembaga layanan pengaduan bagi korban kekerasan agar korban dapat mudah mengakses. Jadi ketika sulit untuk mengakses UPTD PPA atau masih canggung dan takut karena tidak ada yang kenal sama sekali kepada UPTD PPA, kita selaku lembaga masyarakat yang concern terhadap perempuan dan anak mampu untuk bagaimana kemudian mendorong yang tadinya shadow pandemic tadi, yang tadinya tidak terlihat, itu bisa tampak karena kita ada di samping korban kekerasan. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena yang akan jadi target sasaran kita itu memang tidak tampak begitu. Nah, dari tadi fenomena global pandemik tadi, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bukan hanya di Indonesia, ini juga sudah menjadi respon dunia gitu ya, yang direspon oleh dunia dengan adanya beberapa konvensi-konvensi yang lahir, yang saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi ada 3 konvensi yang di sini hadir yang saya benar-benar bold and underline sebagai guiding kita untuk bagaimana melihat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Memang yang jadi guide di level internasional untuk perlindungan perempuan ya konvensi CEDAW ya, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itu konvensi internasional yang Indonesia juga meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Nah, itu adalah komitmen negara Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Nah, ada lagi komitmen negara Indonesia yang berkomitmen di mata dunia untuk melindungi hak-hak anak, menjamin negara Indonesia adalah negara yang ramah anak. Ini adalah melalui meratifikasi konvensi hak anak. Konvensinya ini level internasional, tetapi karena diratifikasi oleh negara kita melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 90, akhirnya Indonesia menjadi berkomitmen. Nah, dari konteks yang saya akan hantarkan bahwa ratifikasi yang dibuat oleh negara kita ini adalah bentuk komitmen negara kita di mata dunia bahwa negara kita mendeklarasikan menjadi negara yang ramah terhadap perempuan dan anak. Nah, ketika ada kebijakan yang memang tidak mengarah kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak, ataupun fenomena dalam masyarakat itu mengarah kepada pelanggaran hak perempuan dan anak, artinya sudah melanggar komitmen negara dalam meratifikasi konvensi ini. Nah, indikatornya sangat detail dan banyak, dan ini kita bisa diskusikan untuk jadi bahan advokasi kebijakan. Nah, selain undang-undang yang meratifikasi konvensi, ada juga undang-undang yang telah lahir, yang itu menjadi salah satu dasar juga dalam perlindungan perempuan dan anak di negara kita. Undang-undang KDRT, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, TPPO, ya banyak sekali. Nah, sebenarnya apa sih kekerasan terhadap perempuan itu, gitu ya? Kekerasan terhadap perempuan dan anak deh di sini ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kita tidak bisa tafsirkan hanya yang bentuknya fisik, ditampar terus terluka ataupun ditonjok terus membiru gitu ya. Tetapi setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya ketidaknyamanan, kesengsaraan atau penderitaan itu sudah diasumsikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ketika ada dampak ketidaknyamanan, kesengsaraan dan penderitaan dari satu perbuatan tersebut, itu sudah masuk kekerasan. Nah, bentuknya juga bisa bervariasi.
Ada yang tadi bersifat fisik gitu ya. Kalau fisik sih sudah sangat kita bisa lihat ketika ada luka secara fisik, oh sudah itu pasti kekerasan gitu. Kalau sudah ada berdarah-darah, oh sudah kita sangat bisa dengan mudah asumsikan itu kekerasan. Nah, selain ada yang sifatnya kekerasan fisik, ada juga yang sifatnya kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini yang berdampak pada kesengsaraan psikis ya. Tadi aku lihat di data-nya Bu Fitri tinggi sekali, hampir 50% lebih ya angka kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini banyak sekali yang dalam fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga, jenis kekerasannya itu tidak fisik, tapi adalah psikis. Ya, bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga itu selalu sulit mengambil keputusan, dia dipenuhi dengan rasa bersalah, penghayatan emosinya juga pada posisi penghayatan yang dia selalu bingung gitu ya, mau marah tapi sulit dan sebagainya. Nah ini salah satu jenis kekerasan psikis. Ada juga seksual yang itu mengarah kepada jenis kekerasan yang melibatkan pada aktivitas yang tidak dikehendaki oleh korban tentunya kalau dia dewasa, tapi kalau anak, even itu dikehendaki oleh anak itu sudah masuk kekerasan seksual. Ada juga jenisnya penelantaran, eksploitasi, dan TPPO. Ini bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis kekerasan yang ada. Nah, Bapak, Ibu, Mbak sekalian gitu ya, terkait dengan kekerasan yang tadi saya sebut sebagai shadow pandemic atau yang tidak terlihat, kita cukup sulit untuk bisa melihat apakah kekerasan itu terjadi di keluarga kita gitu ya, apakah juga itu demi oleh keponakan kita, bibi kita, paman bibi kita, ataupun ibu kita bahkan, ataupun tetangga kita gitu kan, kita sulit sekali melihat itu karena cenderung korban kekerasan banyak yang tidak mau untuk menceritakan apa yang sedang dia alami. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu bentuk atau cara untuk mengidentifikasi adanya bentuk kekerasan tersebut. Karena kalau tidak didorong korban itu melapor, ya akan terus menjadi shadow pandemic. Korban akan tetap menjadi korban yang tidak mendapatkan akses pemberian layanan terhadap korban yang sebenarnya tadi sudah disediakan oleh Bu Kadis, layanan medisnya, layanan psikologisnya, layanan hukumnya gitu ya, dan layanan-layanan yang lain yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis. Nah, kita tambal sulam di PPRPA untuk bagaimana kemudian bisa memberikan layanan itu. Tapi harus diawali dulu dari kita harus mampu mengidentifikasi korban dan membuat korban itu berdaya dan mau untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, identifikasi korban ini yang pertama, bisa saja korban ini mengalami luka-luka fisik yang tidak wajar gitu ya. Ada bekas rokok, memar-memar. Kalaupun memar-memarnya itu ada di bagian wajah, di mata gitu ya. Terus ketika korban ditanya kenapa memar, ya saya jatuh. Nah jatuh itu kan nggak mungkin memarnya atau sedikit kemungkinan memarnya di mata gitu ya. Itu identifikasi terbesarnya yaitu kemungkinan ditonjok gitu ya. Dan itu selalu berulang kali gitu, tidak hanya satu kali. Nah itu bisa jadi kemungkinan dia adalah korban kekerasan. Ada tuntutan bekas rokok yang sangat banyak dan tidak diobati. Nah, itu juga banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami ini. Tidak segera mengobati luka. Nah, ini juga salah satu bentuk penghayatan dari korban kekerasan dalam rumah tangga ya, atau korban kekerasan. Ketika dia dipukul ataupun dilukai oleh pasangannya, jarang sekali dia terpikir untuk mengobati luka karena dia cenderung pada posisi sisi emosi yang sangat bingung, boro-boro buat ngobatin luka, pengennya nangis, pengennya mengeluarkan apa yang dia rasakan terlebih dahulu ya. Jadi dia kadang tidak mengobati lukanya.
Nah, bisa jadi juga korban kekerasan ini terus diawasi oleh pasangan. Ketakutan yang berlebihan terhadap pasangan gitu ya. Kita kalau punya saudara, punya teman yang memang pada posisi yang ketika suaminya itu pada posisi mengontrol sekali istri sampai kepada ketika mau ke manapun per detik harus lapor begitu ya, harus kirim foto dan sebagainya, mau ikut organisasi diatur, nggak boleh temenan sama siapa dan sebagainya. Nah, ini juga tanda-tanda bahwa dia adalah korban ketimpangan relasi ya dengan suami atau pasangan. Ini cenderung juga salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Terlihat tidak nyaman membicarakan keluarga, itu juga salah satunya. Terus perbedaan tampilan yang mencolok dengan pasangan ya, itu juga salah satunya indikator. Terus-menerus hamil ya, pemeriksaan kehamilannya dilakukan di usia trimester akhir baru dilapor ke puskesmas. Nah, ini juga bisa dari Bukadis mengidentifikasi ya dari berbagai puskesmas ada tidak sih yang datang perempuan-perempuan yang datang pemeriksaannya itu di trimester akhir, di jelang-jelang mau lahiran baru ke puskesmas. Nah, ini juga cenderung korban kekerasan karena dia biasanya di awal kehamilan dia tidak memikirkan kandungan, mengakses layanan kesehatan karena untuk persiapan lahiran. Hamil terus-menerus itu artinya dia tidak punya kontrol atas dirinya untuk bisa memaintenance relasi dengan pasangan. Infeksi saluran seksual, saluran kecing, dia mengalami infeksi menular seksual, itu juga tanda dia korban kekerasan, ataupun dia punya riwayat upaya percobaan bunuh diri, itu juga sebagai tanda dia adalah sebagai korban kekerasan. Namun ini tidak menjadi indikator pasti, tetapi korban kekerasan yang hari ini ada dari riset yang ada, ini adalah salah satu bentuk identifikasi yang bisa diasumsikan sebagai korban. Nah, kenapa sih korban kekerasan dalam rumah tangga itu nggak mau melapor? Kenapa sih korban kekerasan seksual itu nggak mau lapor? Kenapa sih korban kekerasan dalam pacaran nggak mau lapor? Intinya kenapa sih korban kekerasan itu nggak mau lapor sampai tadi jadi shadow pandemic gitu ya? Nah, harus dipahami bahwa korban kekerasan itu sulit untuk keluar dari kekerasan itu sendiri. Sulit keluar. Dia ingin keluar, tetapi kadang bingung gitu ya. Tidak tahu harus gimana, tapi salah satu indikatornya yang pertama ini takut ancaman pelaku gitu ya. Dia mau melaporkan atau dia tuh sudah nggak mau di situasi berkekerasan dalam rumah tangganya, tapi dia takut ancaman dari pelaku. Ketika itu ada pelakunya adalah suaminya, dia takut suaminya akan menghancurkan kehidupannya ke depan ketika dia melaporkan apa yang dilakukan oleh suaminya. Atau anak dan juga keluarga menjadi pertimbangan. Aduh, kalau saya laporin suami, nanti anak saya gimana, punya bapak di penjara, terus juga nanti keluarga gimana, melihat saya, pasti nyalahin saya nih, saya jadi istri gak benar, gak bisa rawat suami, dan sebagainya. Atau sulit keluar dari kekerasan, ya, itu karena memang tidak ada dukungan, tidak didukung ataupun tidak dipercaya oleh keluarga ataupun oleh orang terdekat. Ketika keluarganya bilang, ya udah sabar aja, udah jalanin aja, itu udah takdirmu. Ataupun orang terdekat bilang, udah kamu mau cari yang kayak gimana lagi sih, udah hadapin aja, dan sebagainya. Nah, ketika tidak didukung, ya sudah, dia akan bersabar pada situasi itu. Dan cenderung korban KDRT, ya akan terus ada dalam situasi kekerasan itu, dan sulit keluar karena dia tidak punya supporting system. Nah, keempat, ketergantungan secara psikis dan finansial. Nah, banyak sekali korban KDRT menerima situasi kekerasan gitu ya, ataupun korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual gitu ya. Korban kekerasan itu ketergantungan secara psikis dan juga finansial kepada pasangan. Ya, dia sudah terlanjur cinta, sudah pada posisi ketika cerai nanti saya gimana gitu ya. Nah, itulah fungsinya nanti RPA juga harus membangun pemberdayaan perempuan
dalam konteks pendampingan ini, karena ketika perempuan juga berdaya, dia juga sangat bisa mudah untuk mengambil keputusan, bahkan untuk keluar dari siklus kekerasan ini. Atau yang terakhir, kemungkinannya bisa jadi sulit keluar dari kekerasan ini karena memang tidak tahu gitu ya, mau kemana mencari bantuan. Nah, itu gambaran-gambaran tadi kenapa sulit korban ini keluar dari kekerasan. Dan sulit untuk melaporkan gitu ya, dia sulit untuk melapor. Nah, padahal kalau korban ini melaporkan, itu minimal 5 layanan ini bisa dia terima gitu ya. Layanan pengaduan, layanan bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, kalaupun memang ada dampak secara medis yang harus ditindaklanjuti, dan layanan pemulangan dan reintegrasi. Ini 5 minimal layanan yang harus diterima oleh korban. Tinggal RPA juga untuk di Lampung mengidentifikasi nih, bisa memberikan layanan dari 5 ini, minimal layanan yang mana gitu ya, ketika memang secara resource atau sumber daya masih belum bisa memberikan standar pelayanan minimal kepada korban, minimal layanan pengaduan dan layanan bantuan hukum, contoh, itu bisa diberikan oleh RPA. Karena saya lihat banyak resource yang dari sarjana hukum gitu ya, bahkan banyak juga teman-teman yang advokat. Tinggal advokat yang masih belum concern terhadap isu perempuan dan anak, itu bisa lebih banyak nanti sharing ya, untuk bagaimana kemudian bisa mengetahui gap ataupun perbedaan nih dari kasus-kasus umum dan juga kasus-kasus perempuan dan anak. Nah, kalaupun ada layanan psikologis, ya alhamdulillah. Kalaupun memang ada psikolog dan sebagainya, ini bisa kita berikan untuk di Lampung. Nah, ini gambaran standar pelayanan minimal bagi korban, tinggal diidentifikasi oleh pengurus wilayah di Lampung maupun pengurus cabang di Lampung untuk bisa menentukan minimal layanan mana yang diberikan. Dan ketika ada kebutuhan untuk memberikan layanan yang lain, itu kira-kira akan mengakses mana. Kalaupun tadi di UPTD PPA ada layanan-layanan yang lainnya, kita bisa support juga klien ini dorong ke UPTD PPA untuk mengakses layanan yang memang tidak ada di RPA. Nah, ini alur penanganan kasus di Rumah Perempuan dan Anak. Jadi memang advokasi Rumah Perempuan dan Anak salah satunya adalah penanganan kasus, walaupun advokasinya juga bisa selain penanganan kasus ya, tapi untuk konteks penanganan kasus ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama assessment, menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan apa yang terjadi dan dialami oleh korban. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan korban, kira-kira punya kebutuhan apa sih? Nah, kebutuhan ini itu diidentifikasi untuk apa? Untuk nomor 3 dan nomor 4. Mengidentifikasi resource yang ada di RPA, apakah dari kebutuhan korban itu RPA punya resource ya, ataupun sumber daya untuk bisa memenuhi kebutuhan korban itu. Yang keempat, menentukan rencana intervensi. Kalaupun kebutuhan korban adalah melapor ke kepolisian, butuh pendampingan, kita tinggal identifikasi sumber dayanya. Ada tidak yang bisa menjadi pendamping ke kepolisian. Dan juga membuat rencana intervensi, yaitu pendampingan ke kepolisian. Yang diawali dengan konsultasi hukum, contoh, karena sebelum mau lapor ke kepolisian harus juga konsultasi hukum terkait dengan apakah ada unsur-unsur, apakah unsur-unsur yang dialami ataupun peristiwa yang dialami itu memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana tertentu gitu ya, ataupun juga alat bukti yang dipunyai oleh korban itu pada posisi memenuhi syarat alat bukti minimal ketika membuat LP dan sebagainya. Nah, itu dalam proses konsultasi hukum. Itu ditetapkan dalam rencana intervensi. Rencana intervensi itu apa nih yang akan dilakukan untuk korban? Nah, tentunya harus based on kebutuhan korban. Nah, yang terakhir pendokumentasian. Nah, pendokumentasian itu untuk merekap terkait dengan apa-apa saja yang harus merekap terkait dengan kebutuhan administrasi deh. Nanti saya tunjukkan di akhir apa saja yang harus dicatat terkait dengan pendokumentasian. Nah, ya, izin Teh untuk ya. aku
agak dipercepat karena Oke. akan lebih matang untuk tanya jawab dan diskusi. Ya, baik. Ini ada 2 slide lagi ya, sebentar ya. Nah, terima kasih Mas Rijal remindernya. Nah, terkait dengan tadi alur penanganan kasus dari assessment itu, teman-teman ada yang harus diperhatikan ketika melakukan assessment dan ini yang harus diperhatikan. Nanti mungkin kita bisa bedah di pelatihan advokasi ya, bagaimana cara melakukan assessment terhadap perempuan dan anak. Karena berbeda antara melakukan assessment terhadap kasus-kasus umum dengan melakukan assessment terhadap korban kekerasan yang memang ini spesifik adalah perempuan dan anak. Ada penghayatan yang harus dipunyai dan juga hal-hal yang harus secara khusus dimiliki oleh tim assessment. Nah, ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan formulir pengaduan atau pendokumentasian, apa-apa saja yang harus dicatat selain identitas dari korban, yang harus direkap juga terkait dengan uraian peristiwanya seperti apa, gambaran singkat kasusnya, dampak yang dialami oleh korban, waktunya, bukti yang menyertai, bahkan harapan korban itu apa. Nah, itu terkait dengan pendokumentasian. Nah, sebelum slide terakhir, ini pembagian konsentrasi advokasi RPA. Jadi, nanti mungkin ya, di dalam diskusi kita bisa juga bicara bahwa advokasi yang dilakukan oleh RPA itu bisa berupa penanganan kasus ataupun kebijakan publik. Nah, tentunya dari advokasi mendorong kebijakan publik itu dilahirkan dari tadi kita melalui proses penanganan kasus, mengalami hambatan, tantangan, dinamika, dan itulah yang bisa jadi salah satu bentuk rekap nanti sebagai dasar advokasi kebijakan publik. Nah, mungkin secara spesifiknya atau yang lainnya bisa kita diskusikan dan atau ditindaklanjuti melalui pelatihan advokasi. Terima kasih Mas Rijal kesempatannya dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk perhatian. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih buat Pak Wulansari dari RPA Pusat selaku Ketua Bidang Advokasi. Sangat luar biasa penyampaian secara jelas dan gamblang, dan mungkin ini yang menjadi kebutuhan kami dari pengurus wilayah dan pengurus cabang terkait bagaimana mekanisme yang dibutuhkan dalam pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan sahabat-sahabat semuanya, kita beranjak pada tahapan diskusi dan tanya jawab, karena FGD ini memang kita lebih fokus bagaimana untuk memunculkan pertanyaan sekaligus ini menjadi sebuah rumusan nanti untuk tidak lanjut kami RP wilayah untuk melakukan kegiatan kapasitas briefingnya. Baik, saya persilakan kepada sahabat-sahabat yang untuk memberikan pertanyaan ataupun tujuan kepada narasumber terkait hasil dari pemaparan 3 narasumber kita. Saya persilakan sebutkan nama dari pengurus cabang mana dan apa yang akan disampaikan. Saya persilakan buat sahabat-sahabat semuanya. Saya akan bertanya. Ya, silakan Ayu. Dari mana? Pengurus cabang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Asih dari advokasi RPA Tanggamus. Saya tertarik sekali dengan Bapak Ardiansah yang memaparkan bahwa ada anggaran yang 1% itu untuk dialokasikan pencegahan anak. Untuk selama ini memang banyaknya membuat tim untuk pencegahan kekerasan di lingkungan ya, di desa, kabupaten ataupun kecamatan. Yang ingin saya ajukan adalah
bagaimana kalau pencegahan-pencegahan itu dibentuk seperti pendidikan-pendidikan, khususnya melalui anggaran tersebut membuka pola pikir para masyarakat bahwa kalau dengan adanya pendidikan yang memang adakan di kegiatan di pengajian, mungkin di kelompok tani atau di kelompok KWT gitu, itu akan lebih menyentuh ketika kita menerima pendidikan yang memang tujuannya supaya tidak ada kekerasan, pencegahan awal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ayu Umiasih dari RPA Tagamus. Oh ya, saya buka 3 penanya. Jadi nanti ada 2 sesi pertama 3, sudah ada 3 juga. Yang berikutnya silakan buat sahabat-sahabat cabang ataupun dari wilayah. Halo, ada yang mau lanjut untuk bertanya, menyampaikan ini usulan ataupun persoalan-persoalan yang pernah dihadapi atau yang sedang didampingi dalam kasus perempuan dan anaknya di kabupaten kota masing-masing. Belum ada yang masuk, baru 1 ini. Ayu Umiasih. Ya, mungkin sembari menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk menyiapkan atensi pertanyaannya, karena ini adalah kegiatan lebih kepada diskusi secara grup. Jadi terkait hal-hal yang sifatnya teknis ataupun yang sudah dihadapi dalam pendampingan kekerasan perempuan dan anak bisa untuk didiskusikan di forum ini. Saya persilakan untuk Bang Aldi Aksa, pertanyaan dari Ayu Umiasih terkait bagaimana kalau pencegahan seperti kasus kekerasan ini bisa dilakukan di tingkat pendidikan yang tujuannya untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Apakah ada formula dan strategi khusus yang bisa nanti dirumuskan di tim RPA wilayah ataupun kabupaten? Gitu, Bang Aldiansa, saya silakan tanggapannya. Ya, makasih Mas Rizal. Kalau saya merujuk di regulasi yang sudah kita rumuskan itu, bahwa itu lebih mensinergiskan kerja OPD strategis. Nah, terkait dengan soal pendidikan, nah kalau di Perda itu disebutkan, misalkan dengan tegas ada 3 poin di sana, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban, itu hasil konsultasi kita dan diskusi bersama dengan teman-teman Dikbud juga hadir di situ, yaitu mengintegrasikan bahayanya perkawinan anak itu dalam kurikulum lokal. Itu polanya. Terus kemudian ada strategi guru tamu, dan juga bahkan di Dikbud nanti penanganan pasca terjadinya perkawinan anak itu. Misalkan disiapkan sejenis kelas terbuka untuk para korban atau yang menjadi pelaku perkawinan anak itu. Di OPD lain juga dilakukan, misalkan tadi pemberdayaan, bahkan di yang saya bilang tadi di Satgas itu keterlibatannya selain OPD strategis juga ada Ormas, NU, Muhammadiyah, dengan harapan itu melakukan pendekatan penyadaran di level bawah dengan bahasa-bahasa agama, bahwa perkawinan anak itu perlu menjadi dipertimbangkan kembali gitu loh. Nah, ini banyak formula yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk advokasi ini, termasuk di bidang pendidikan. Saya kira kalau di Perda yang kita buat itu sudah dikonkretkan, bahkan dibunyikan secara eksplisit di situ. Termasuk juga dinas sosial. Jadi dinas-dinas ini, OPD-OPD ini bekerja dari hulu ke hilir sebenarnya. Kalau yang dari hulu, dari hilir,
Nah, itu seperti Dikbud dan P3A misalnya kan. P3A misalnya di situ ditegaskan dalam Satgas di Perda itu adalah sebagai leading sektor, sebagai basis data. Basis data tentang kekerasan anak, kekerasan perempuan, tentang pernikahan anak dan segala macam, perkawinan anak. Itu ada database-nya di satu pintu dan dieksekusi oleh P3A. Nah, saya kira sekali lagi saya ingin katakan bahwa konsolidasi yang kuat, koordinasi yang kuat antara OPDP ini menjadi syarat utama untuk, kalau bahasa kita sebelum-sebelumnya tahun 80-an itu kan pengarus utamaan terhadap kerja-kerja advokasi untuk anak itu. Nah, lebih spesifik di urusan ini mengajak OPD strategis untuk lebih tajam menjelaskan itu. Nah, soal anggarannya itu sebenarnya anggaran ini disebut secara spesifik memang tentang pembiayaan untuk program pencegahan anak. Itu setelah dirumuskan oleh Satgas, lalu nanti didistribusi OPD itu. Yang jelas nomenklaturnya sudah ada. Artinya 1% ini adalah menjadi nomenklatur baru untuk pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Dan ini saya kira sentuhannya banyak sektor nanti. Banyak sektor pendidikan lah, budaya lah, sosial, agama, itu akan semua menjadi daerah kerja dari Satgas itu sendiri. Begitu, Mas Rizal? Ya, terima kasih Bang Alfiansyah. Cukup jelas terkait bagaimana regulasi yang perlu disepakati bersama dengan instansi terkait untuk bisa merumuskan tahapan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, dan butuh kerjasama yang baik dengan stakeholder pemerintah daerah untuk bisa bersama bersinergi dan bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Emir Muhammadiyah untuk bisa masuk pada tatanan penyampaian khusus tentang kekerasan anak. Saya pikir saya minta tanggapan juga nih dari mungkin terkait pertanyaan dari tanggap tadi, ada tidak yang mungkin diperankan Dinas PP dan PA terkait upaya-upaya pencegahan dari lingkup pendidikan ataupun organisasi yang sifatnya adalah sosial. Saya persilakan Bunda Fitrianita. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizal. Terkait dengan sinergi dengan sektor pendidikan ya. Ya. Dalam kerangka Kabupaten Kota Layak Anak, nah ini ada namanya Sekolah Ramah Anak. Dalam proses Sekolah Ramah Anak itu juga bagaimana kurikulum, kemudian guru, kadang kekerasan yang dilakukan oleh guru itu juga bukan hanya kekerasan fisik tadi seperti disampaikan oleh Mbak Sari ya, bisa kekerasan dari verbal gitu maupun tekanan lainnya. Jadi kalau di sekolah itu seperti misalnya menghukum anak dengan berjemur di depan lapangan gitu misalnya, itu sebenarnya sudah termasuk dalam proses dalam kategori kekerasan terhadap anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga memang dalam sekolah ramah anak ini semuanya harus mempunyai pemahaman yang sama, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak itu seperti apa sih gitu. Dan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bebas terhadap tindakan maupun dalam situasi yang menyebabkan kekerasan itu sendiri. Di sekolah juga misalnya bullying ya, antar anak dalam pergaulan itu juga menjadi satu hal yang kita coba hindari dalam perilaku di sekolah. Ini kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa mewujudkan sekolah ramah anak. Kemudian untuk tingkatan PAUD sendiri sebenarnya ada program PAUD holistik integratif. Nah, dalam program PAUD holistik integratif ini bagaimana anak-anak di usia dini itu dikenalkan anggota tubuh yang boleh
dipegang oleh orang lain itu apa sih gitu. Nah, ini termasuk pembentengan dari awal bahwa sebenarnya anak juga punya hak untuk bisa menghindari kekerasan itu sendiri. Kemudian juga dari sisi holistiknya pemenuhan gizi, sehingga nanti PAUD itu bisa terintegrasi dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Posyandu maupun Puskesmas. Nah, hal-hal seperti itu juga kita lakukan dalam upaya penanganan kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, terkait dengan mekanisme RPA sebenarnya harapan kami Mas Rizal, kemudian Mbak Eni dan Mbak Sari, untuk di Provinsi Lampung, RPA ini bisa lebih bersinergi nanti ke depannya. Tadi harapannya Mbak Sari, supaya kita bisa lebih bersinergi untuk proses lebih lanjut dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Kami terbuka bersama dengan seluruh jajaran yang ada di UPTD PPPA dan siap untuk apa tadi disampaikan Mbak Sari ya, melengkapi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kami bantu yang memang misalnya di RPA tenaganya tidak tersedia, itu bisa dirujuk ke dinas PPPA melalui UPTD PPPA gitu. Nah, sinergi terkait dengan hal itu ke depan juga kami harapkan dalam proses pendataan seluruh lembaga masyarakat yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak ini juga bisa sinergi dalam input simfoninya. Nah, jadi tadi apa tuh shadow ya kalau menurut Mbak Sari. Jadi banyak juga kasus kekerasan perempuan dan anak ini yang ternyata belum terdata atau belum berani untuk melaporkan. Nah, sehingga harapannya dengan sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, kemudian kader, penggerak, dan seluruh partisipasi di masyarakat, seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa memiliki akses yang lebih luas untuk bisa mendapatkan pelayanan. Mungkin itu Mas Rizal, ke depan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan RPA ke depan. Kami tunggu untuk bisa kita tindak lanjuti bersama supaya sinerginya juga bisa lebih erat dan bisa lebih baik. Mungkin itu. Mas Rizal, mana Mas Rizal ini? Halo Mas Rizalnya, iya mana nih Mas Rizal? Halo? Kayaknya Mas Rizalnya ketendang deh, left soalnya tadi. Sinyalnya kayaknya lagi gak bagus. Mungkin bisa di backup yang lain ya Mbak Erni. Sudah masuk, terima kasih, mohon maaf. Oh, udah. Kendala signal di sini. Baik, terima kasih buat David Anita penambahan dari pertanyaan Ayu ya tadi tentang kamus. Perlu sekali nanti kami untuk tetap bersinergi dan yang paling wajib bagaimana RPA Kabupaten Kota langsung bisa segera nih melakukan koordinasi terkait peranan-peranan yang akan bisa dilakukan bersama. Gitu, oke? Cukup Ayu Umiasia tadi yang sudah disampaikan baik Bang Adiansa ataupun Bu Nafitya kita. Baik, sahabat yang lain saya persilahkan. Masih ada sesi pertama nih untuk 3 penanya.
FGD kita hari ini. Saya persilakan, monggo. Ya, silakan. Ayo, diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi. Susilawati dari cabang RPA Tanggamus. Ingin mengusulkan atau bertanya. Jadi misalkan apakah bisa lembaga RPA melakukan sosialisasi kepada suami atau laki-laki, tidak melulu kepada perempuan dan anak-anak, supaya mereka bisa dapat melindungi dan mengayomi keluarganya. Seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ini ditunjukkan ke siapa? Ditujukan ke Ibu Fitriani. Oh, Mbak Fitriani. Nanti bisa ditampilkan dari Mbak Sari ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Susi. Yang lainnya mau nyusul silakan. Atau langsung ditanggapi aja mungkin Bunda Fitranita, biar nanti yang lain juga bisa nyusul. Saya persilakan Bunda Fitranita. Ini pertanyaannya menarik, sosialisasinya ke bapak-bapak yang lebih identik. Kalau tersangka ini kan banyak yang laki-laki, baik kekerasan perempuan ataupun anak. Monggo silakan Bunda Fitranita. Baik, terima kasih Mas Rizal. Mungkin saya bisa ilustrasi sedikit penanganan kasus yang ada di UPTD PPPA, Dinas PPPA Provinsi Lampung. Jadi memang sasaran kita tidak hanya perempuan dan anaknya gitu. Tetapi ketika misalnya terjadi kekerasan, biasanya kekerasan terhadap anak, artinya orang tua perempuan dan orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya, itu biasanya kita lakukan proses penyuluhan dan mediasi. Dan juga kadangkala kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di dalam rumah tangga itu biasanya berawal dari permasalahan internal rumah tangga. Sehingga memang untuk penanganan kasus-kasus seperti ini perlu dilakukan mediasi antara suami dan istri. Sehingga memang ini tidak bisa misalnya dilakukan hanya terhadap korban, tetapi terhadap orang-orang di sekeliling korban juga harus dilakukan. Nah, tetapi untuk internal RPA, mungkin Mbak Sari nih bisa nambahin. Kira-kira arahannya seperti apa nih kepada pengurus cabang RPA di provinsi maupun kabupaten kota? Silakan Mas Rizal. Ya, terima kasih Ibu Fitriani. Ya, makasih juga Mas Rizal dan Mbak Sulis dari Tanggamus ya. Terkait dengan sosialisasi ke tadi bapak-bapak, tentu saja boleh ya Bu, dan sangat memungkinkan karena terkait dengan memahami memahami relasi keadilan, kesalingan, dan kesetaraan itu harus dipahami dan diyakini dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik laki-laki, perempuan, bapak, ibu, suami, istri, maupun anak. Nah, betul, saya sepakat seperti tadi Ibu Kadi sampaikan, itu yang pertama. Artinya, ketika kita akan melakukan sosialisasi yang sasarannya adalah memang untuk perlindungan perempuan dan anak, tentunya ada topik-topik yang harus kita juga filter dan tentukan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Contoh, kalaupun memang untuk para bapak-bapak gitu ya, kita memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana relasi keadilan, bagaimana relasi kesalingan, sebenarnya pemahaman terkait dengan kekerasan itu seperti apa, akibat hukumnya seperti apa, supaya juga semua terinformasi bahwa ketika melakukan
kekerasan yang seperti tadi disampaikan, ada resiko hukum dan memungkinkan untuk semua pihak bisa menjadi pelaku gitu, dan memungkinkan juga semua pihak untuk bisa menjadi korban. Tidak pandang bulu, siapapun, kapanpun, dan dimanapun bisa menjadi pelaku maupun korban, dan tentunya ada resiko hukum dan akibat hukumnya. Nah, itu gambaran-gambaran yang memungkinkan disampaikan. Tetapi kalaupun yang disasar adalah perempuan dan anak, yang dalam hal ini ya menjadi concern kita memahami bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memungkinkan menjadi korban. Yang kita sosialisasikan adalah contoh berkaitan dengan apa sih yang bisa kita pahami atau kita bisa identifikasi bahwa kita itu adalah korban. Jangan-jangan kita adalah korban kekerasan, tetapi kita tidak pernah merasa bahwa kita adalah korban kekerasan. Kita sering sekali mengalami kekerasan fisik, psikis gitu ya, tetapi kita sangat mentoleransi situasi tersebut dan kita tidak pernah menghayati bahwa kita sebenarnya adalah korban yang butuh untuk ditindaklanjuti dalam pemberian layanan yang lain gitu ya. Atau kita sudah banyak masyarakat yang juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa dirinya adalah korban begitu ya, tetapi kenapa tidak lapor? Nah, itu yang menjadi gap untuk bisa jadi indikator sosialisasi. Informasi terkait dengan ketika kita menjadi korban, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, maka apa yang harus kita perbuat? Hal apa yang harus kita persiapkan? Dan kemana kita harus mencari akses layanan pengaduan? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang perlu diceritakan? Dan hal-hal yang lain yang menurut saya itu menjadi kebutuhan dalam perspektif korban. Nah, tentunya tadi terkait dengan kebutuhan sosialisasi itu sangat ditentukan dari sudut pandang yang menjadi sasaran sosialisasi dan juga kebutuhan dari masing-masing pihak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sari tambahannya. Aku dipanggilnya biasanya Wulan, walaupun aku namanya Wulan Sari, Mas Rizal. Terima kasih Mbak Wulan. Ya, sama-sama Mbak Sulis. Ya, siap Teh Wulan Sari. Ya, terima kasih Mbak Wulan Sari yang sudah menambahi pun melengkapi dari pertanyaannya diskusi yang tadi juga sudah dijawab oleh Bu Nadia. Terima kasih untuk eksklusif dan menjadi buah gambaran ataupun pemahaman yang nanti akan bisa dijalankan dan digerakkan oleh sahabat-sahabat cabang ataupun wilayah dalam rumusan untuk melakukan kapasitas building nanti. Baik, saya persilakan nih buat sahabat yang lain yang mungkin sudah menunggu pertanyaannya. Boleh menceritakan terkait kondisi-kondisi yang saat ini sedang dihadapi terkait penanganan kasus. Kalau yang kemarin itu sudah memberikan informasi ke bidang advokasi wilayah, ada di Lampung Selatan, ada di Lampung Tengah, ya. Tanggamu juga kemarin lagi pendampingan kasus, ya. Mungkin digantian nih, saya ingin minta untuk dari Lampung Tengah. Kemarin lagi ada beberapa persoalan kasus, ini ada yang tidak yang mau di-share-kan di forum ini. Sehingga nanti bisa menjadi solusi dan jalan keluar untuk tahapan selanjutnya dalam pendampingan. Ketua RPA Lampung Tengah. Lagi di jalan jadi nggak konsen. ya, maaf. Tapi ngikutin. Ya, maaf. Silakan Mbak Kot, saya absen aja nih daripada nunggu yang lain kan. Oh, silakan Mbak Kot. Aduh, ya kami menangani beberapa kasus. Jadi tentang insesnya itu juga ada. Cuman yang menjadi permasalahan kita ini orang anak ini susah bercerita dengan kejadian-kejadian. Itu satu. Yang kedua, di Lampung Tengah ini kan ada lembaga
perlindungan anak juga ada kita RPA, terus ada UPTD. Nah, di situ kan kadang korban ini mungkin perlu solusi dari Mbak Wulan bahwa bagaimana nih kita ini ada beberapa lembaga, satu tanya, yang kedua balik lagi lembaga yang lain tanya. Korban akan menjadi apa ya, jenuh lah kalau beberapa kali ditanya kepada orang. Jadi mungkin kami ini harus bersinergi, tapi kalau dengan UPTD insya Allah kami sudah komunikasi dengan baik dan kami bersama ataukah perlu kami bertiga ini karena saya tahu ada tiga lembaga bareng atau berbagi tugas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Oh, terima kasih. Intinya Lampung tadi lagi mendampingi kasus Mbak Sari dan Bunda Fitri Anita. Namun dalam teknisnya ini kan kode etik mungkin yang ingin untuk dijelaskan. Ketika ada 3 lembaga atau stakeholder yang bersama-sama ikut mendampingi, namun secara teknis ini seperti apa? Apakah 3 lembaga ini dalam kebutuhan asesmennya itu menanyakan sesuatu hal yang sama juga, atau cukup terwakili dari lembaga yang memang itu sama peran dan fungsi pendampingan nanti ketika dalam proses tahapan. Itu saya merangkumnya tadi dari pertanyaan dan ceritanya Bu Hot. Monggo yang mau ini mengambil langsung Bunda Fitri atau Mbak Wulansari. Baik, coba. Oh ya Bunda, silakan. Mas Rizal. Memang sebenarnya kan banyak sekali lembaga masyarakat yang sekarang ikut menangani korban kasus perempuan dan anak. Tetapi memang terus terang saya melihat kondisi yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota juga belum ada sinergi antar lembaga dan pemerintah dengan baik. Harapannya gini, saya akan coba nanti bicara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten kota, termasuk dengan UPTD PPPA, supaya seolah-olah kita jadi enggak rebutan lahan untuk bisa didampingi gitu ya bahasanya ya Mas Rizal ya. Gitu. Iya, jadi seperti itu di lapangan. Nah, pertama begini, nanti ke depan saya minta, kan kita punya simfoni ya, terkait dengan pendataan. Nah, saya minta siapa yang duluan menangani kasus, itu yang duluan input ke dalam proses simfoni. Sehingga nanti semua lembaga dan pemerintah itu punya basis data yang sama, gitu kan? Nah, harapannya seperti itu. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan nggak terjadi lagi nih satu kasus misalnya dikeroyok rame-rame oleh 3 lembaga dengan pendampingan dan layanan yang sama, gitu kan? Betul. Nah, sayang sumber daya yang segitu banyak, padahal kasus kita banyak gitu. Mungkin nanti ada kasus yang ternyata kok nggak ada yang pegang sama sekali gitu. Nah, sehingga nanti harapannya kalaupun ada 1 atau 2 lembaga yang menangani kasus itu tidak overlapping dalam proses pelayanan. Misalnya ada satu kasus yang satu lembaga dia hanya fokus pada pendampingan hukumnya, gitu kan? Silakan. Tetapi pada saat pendampingan anak, kemudian proses integrasi dan pendampingan psikologinya bisa dilakukan oleh lembaga yang lain apabila lembaga yang satu ini tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menangani kasus itu, gitu. Harapannya sih gitu Bu. Mudah-mudahan ke depan saya juga coba nanti saya coba komunikasi dengan Kadis PPPA di kabupaten kota untuk bisa kita mengintegrasikan bareng-bareng ya. Kita memedahi bersama-sama supaya pola komunikasi dan integrasinya dalam penanganan kasus bisa lebih baik. Mungkin itu
Ya, oke. Terima kasih Bunda Nah, Frida mungkin atas kalau ada Mbak Wulan mungkin Oh iya, kasih langsung nih. best practice gitu ya, supaya bisa jadi Wulan. bisa jadi masukan kita di Lampung. Iya. Ya, terima kasih nih Bu Fitri udah langsung menginisiasi koordinasi dengan para kepala dinas di kabupaten kota ya Bu ya. Ini baik sekali karena memang kuncinya di koordinasi betul supaya tidak tumpang tindih dan memang terkait dengan advokasi RPA ini walaupun kita lembaga layanan, memang tadi pada prinsipnya adalah yang menjadi prioritas adalah bagaimana yang tadi shadow pandemic itu ya banyak kasus yang tidak tampak, kita selaku lembaga advokasi perempuan dan anak lembaga masyarakat itu yang harusnya bisa diasumsikan sangat lebih dekat dengan masyarakat, berada apa namanya beririsan tipis dengan masyarakat, mampu mengidentifikasi secara cepat kasus-kasus yang memang terjadi di masyarakat. Yang tentunya mungkin juga punya kesulitan akses untuk mengakses lembaga layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini tadi UPTD PPA. Nah, itu yang pertama, prinsip ataupun prioritas yang kita tetapkan itu adalah itu untuk sementara ini. Nah, ketika pun ternyata ada kasus yang pada akhirnya bisa diketahui lebih awal oleh RPA, maka tadi identifikasi resource yang ada dan tentunya pastinya kita butuh juga kolaborasi dengan lembaga yang lain yang tadi lembaga yang lain yang tentunya mempunyai layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan. Ketika tidak dibutuhkan oleh korban kita, ya tidak apa-apa tidak mengakses UPTD PPA, tapi tetap data tercatat di Simponi karena nanti akun itu juga mungkin bisa diberikan ya ke RPA ya Bu ya, untuk bagaimana kemudian pencatatan kasus kekerasan di Lampung itu bisa tetap muncul walaupun ditangani tidak oleh lembaga UPTD PPA gitu karena memang sifatnya Simponi itu adalah untuk mengidentifikasi kasus kekerasan walaupun tidak ditangani oleh UPTD PPA, ditangani oleh puskesmas juga harus masuk, yang ditangani oleh dinas sosial juga sebenarnya harus masuk karena akun-akun password dan ID-nya disebar ke semuanya termasuk mungkin itu yang harus dibahas bagaimana nih terkait dengan di RPA untuk penginputan kasusnya. Nah, itu yang pertama. Ketika pun kita menerima informasi ada kasus biasanya kan kita malah ada kasus kekerasan nih. Pas kita cross check udah didampingi dari UPTD PPA. Itu yang harus kita jaga adalah bagaimana kemudian kita sangat menjaga kode etik penanganan kasus dalam hal ini ketika itu perempuan, anak, sangat juga makanya tadi dalam teknis pendampingan sebenarnya itu ya tadi saya tidak jelaskan detail bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pendamping untuk tidak terlibat terlalu jauh. Tetapi koordinasi kelembagaan sangat memungkinkan dikoordinasikan dengan UPTD PPA karena saya melihat contoh di UPTD PPA ataupun P2TP2A yang selevel UPT juga di DKI Jakarta, karena saya juga salah satu tenaga ahli di UPTD P2TP2A DKI Jakarta ya, yang layanannya menjadi Center of Excellence di Indonesia katanya gitu ya. Nah, saya melihat juga ada gap yang itu bisa diisi oleh ruang-ruang lembaga layanan masyarakat. Salah satunya adalah rehabilitasi sosial terhadap korban. Layanan yang tadi nomor 5. Itu layanan rehabilitasi sosial terhadap masyarakat itu agak sedikit jarang dilakukan oleh lembaga layanan. Nah, saya tidak paham detail terkait di UPTD UPTD PPA Lampung, tetapi ada pasti layanan yang itu bisa disinergikan dengan
lembaga layanan masyarakat. Contohnya, proses layanan hukumnya dilayani oleh UPTD PPA, layanan psikologisnya dilayani oleh UPTD PPA. Tetapi bagaimana kemudian anak ini bisa dipastikan dalam rehabilitasi sosialnya di rumah, tetangganya di situ pada posisi bisa menerima kembali dia sebagai korban, ada juga yang sampai kepada judgement gitu ya, korban ini korban pemerkosaan tetapi di judgement perempuan nakal, ataupun korban KDRT masih pada posisi diancam oleh suaminya dan dia tidak bisa lepas karena ketergantungan finansial. Nah, konteks pendampingan kita bisa pendampingan pemberdayaan. Bagaimana kita juga berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk mengambil alih ruang-ruang pendampingan yang itu memang tidak dilakukan oleh UPTD PPA kalau korbannya sama. Nah, koordinasikan terkait dengan dari 5 layanan standar pelayanan minimal atau ada pemenuhan hak korban yang lain. Nah, ini kita harus bicara detail nih, karena ada sangat banyak kalau kita bicara identifikasi pemenuhan hak korban bagi perempuan dan anak, banyak banget. Dan saya nggak yakin UPTD PPA bisa melaksanakan itu semua. Dan maksudnya ada banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan tentunya dikoordinasikan dengan UPTD PPA-nya. Itu sih yang penting, memang tadi Bu Kadi sudah menyampaikan akan melakukan koordinasi dan tentunya itu penting dilakukan asal kita juga pada posisi sebagai lembaga layanan pengaduan masyarakat mampu mengambil posisi tanpa melanggar kode etik dalam penanganan kasus. Gitu. Itu mungkin Mas Rizal dan tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Bulan Sari. Ya, sangat menarik terkait proses dan bagaimana hal teknis yang nanti akan dihadapi kami dalam pendampingan baik itu bersama perempuan ataupun anak. Dalam hal ini saya sedikit cerita bahwasanya kelembagaan stakeholder anak baik itu dari pemerintah ataupun lembaga memang perlu adanya untuk bersinergi, berbagi peran apa melakukan dengan siapa, sehingga dalam berjejaring ini tidak ada sifatnya saling tumburan peran gitu. Dan ini nanti perlu untuk dirumuskan bersama saya pikir, sehingga peran kelembagaannya niatnya baik dalam pendampingan itu bisa dirasakan dengan tingkat kenyamanan yang bisa dirasakan oleh korban tanpa ada tendensi ataupun tekanan-tekanan psikis yang itu malah akan menjadi ketertutupan bagi korban dalam memberikan informasi. Nah, ini nanti akan kita coba rumuskan dalam kapasitas kita, bagaimana nanti RPA ini akan bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lain ketika dalam pendampingan ini penanganan kasusnya sama gitu, karena dikeroyok bareng-bareng itu lebih enak daripada kita harus berjalan sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu Bunda ya. Ya. Baik, itu tadi saya menambahkan cerita sedikit. Sebelumnya ini sudah mendekati waktu 15.00. Apakah masih ada dari sahabat-sahabat lain untuk melakukan diskusi dan tanya jawabnya di forum kita ini? Sebelum nanti ada kesimpulan ataupun tindak lanjut yang nanti akan bisa kami lakukan di RPA Lampung. Seperti itu. Dan persilakan sahabat yang lain. Apa dirasanya nggak cukup terkait FGD kita? Namun sebelum cukup, kami dari bidang advokasi ini ada yang mau kami juga tanyakan terkait bagaimana peran RPA nih nanti ketika secara kapasitas
SDM itu bersinergi dengan UPT PPDA yang ada di kabupaten kota. Kalau misalnya kita lebih pada pendamping kasus yang sama, ini kelanjutan dari cerita tadi. Sebenarnya hal-hal yang teknis, misalnya kasus satu kita dampingi dengan beberapa lembaga, nah sehingga yang akan dikoordinasikan ini lebih konkret, misalnya ada RPA dampingi secara proses hukum, nanti OPTD-nya di pendampingan secara psikis dan lainnya sesuai dengan kapasitas yang nanti akan dimiliki. Dan mungkin ini pertanyaan sekaligus penutup kalau misalnya belum ada, kalau tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan. Mungkin saya berikan kepada tiga narasumber untuk sekaligus closing statement untuk FGD kita pada hari ini. Saya persilakan buat Bunda Fitri Anita, nanti dari Mbak Wulasari, dan terakhir dari Bang Diasa. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Rizal dan seluruh teman-teman yang sudah mengikuti diskusi dari awal sampai mendekati akhir ini. Sebenarnya terkait dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, satu kunci yang mungkin ke depan kita harus bisa lebih baik lagi dan kita perbaiki bersama terkait dengan sinergi dan koordinasi. Secara internal, saya bersama dengan Dinas PPPA Kabupaten Kota akan coba duduk bersama untuk bisa lebih menata nanti pola kerja di lapangan seperti apa, supaya pertama tadi kalau kata Mbak Wulan, yang pertama bagaimana mengupayakan semua bisa bergerak sehingga seluruh masyarakat bisa nyaman dan bisa berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya menghindari overlapping antar lembaga maupun antar lembaga dengan pemerintah. Ini kan sumber daya kita terbatas dan sebenarnya kalau mau jujur, korban di tingkat masyarakat itu banyak sekali dan banyak juga yang belum mendapatkan pendampingan. Sehingga akan lebih baik lagi kalau seluruh sumber daya ini bisa kita ratakan sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses layanan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak secara lebih baik lagi. Dan yang ketiga, apresiasi kepada seluruh teman-teman dalam naungan RPA. Ke depan mudah-mudahan RPA di Provinsi Lampung ini bisa lebih baik dan bisa lebih bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kita bersama-sama mewujudkan pembangunan perempuan dan anak yang lebih baik ke depan. Mungkin itu penutup pada hari ini. Terima kasih. Ya, Ibu Fitriani, aku lanjut aja. Sepertinya Mas Rizalnya ketendang lagi. Iya, betul. Silakan Mbak Wulan. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih closing statement-nya juga membawa hawa baik untuk RPA dalam penanganan kasus dan berkolaborasi tentunya dengan pemerintah. Saya memahami betul bahwa memang dalam hal ini pemerintah dituntut ya kinerjanya untuk bisa menunjukkan bagaimana kemudian pemerintah hadir dalam pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, dan juga pemerintah juga tidak bisa menutup akses lembaga ataupun masyarakat yang juga punya komitmen yang sangat tinggi begitu ya Bu dalam pemberian layanan perempuan dan anak. Nah, terkait dengan hal ini tadi dalam fenomena kendala dan hambatan penanganan kasus teman-teman RPA, tumpang tindih dan overlapping, saya rasa pemerintah mempunyai
hal yang bisa dilakukan lebih baik dalam hal ini adalah membuka akses layanan pengaduan yang sebanyak-banyaknya, karena itu menurut saya prestasi yang sangat luar biasa yang menjadi catatan ataupun mandat dari nasional untuk bagaimana kemudian korban bisa sangat mudah memperoleh akses layanan pengaduan di tengah tadi Ibu menyampaikan adanya keterbatasan dalam UPTD PPA. Minimal untuk layanan pengaduan itu bisa disebar melalui lembaga-lembaga layanan masyarakat, dan tadi pun sudah disinggung oleh Ibu terkait dengan keberbagian fungsi terkait dengan layanan pengaduan. Nah, teman-teman RPA juga jangan khawatir terkait dengan kehabisan kasus gitu ya. Kita bisa lihat dari angka prevalensi saja, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia itu mengalami kekerasan. Dan 1 dari 7 anak itu sudah dipastikan mengalami kekerasan. Jenis kekerasannya bisa apa saja seperti tadi. Artinya kalau kita pakai angka prevalensi tersebut, sekarang jumlah perempuan yang berada di Lampung itu ada berapa? Berapa jumlah anak yang ada di Lampung? Kalaupun untuk perempuan artinya 1 berbanding 3, 30% lah perempuan itu sudah dipastikan mengalami kekerasan. Pertanyaannya, jumlah kasus yang sudah ditangani oleh Lampung itu ada berapa? Apakah sudah 30% dari jumlah angka keseluruhan perempuan? Ketika jawabannya belum dan masih sangat jauh, artinya PR-nya masih sangat panjang untuk bagaimana bisa menunjukkan yang tadinya shadow pandemic ya, korban yang masih berada di masih berada di dalam tutupan-tutupan yang pada akhirnya kita juga sulit untuk bisa mengakses dan melihat ya. Bagaimana cara mendorong agar korban-korban yang tidak tampak ini bisa muncul ke permukaan untuk bisa mengakses layanan dan terfasilitasinya pemenuhan hak terhadap korban gitu ya. Nah, itu menjadi PR kita bersama, dan ini adalah PR yang cukup panjang karena untuk di angka nasional pun dari angka prevalensi tersebut masih sangat jauh. Artinya banyak sekali korban kekerasan yang masih belum mendapatkan layanan pemenuhan hak korban, baik perempuan maupun anak. Dan di sini tugas kita bersama untuk bagaimana kemudian memunculkan awareness, kesadaran bagi masyarakat untuk sama-sama menyadari dan juga memfasilitasi dan juga peduli tentunya ketika memang kita di tengah-tengah masyarakat yang sangat memungkinkan menjadi korban kekerasan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita apa yang bisa masyarakat lakukan ketika mendengar orang terdekatnya mengalami kekerasan, itu yang harus terus-menerus digelorakan agar yang shadow pandemic bisa tampak ke permukaan. Itu saja dari saya, dan tetap semangat teman-teman RPA Lampung. Terima kasih atas perkenalannya Ibu Fitri. Semoga nanti bisa bertatap muka secara langsung, dan Bang Ardiansyah tentunya Bang. Mohon nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Tentunya Mbak Eni juga senior saya dari Lampung yang mungkin nanti bisa diskusi lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Mbak Wulansari. Langsung Bang Ardiansyah closing statement-nya nih. Artinya apa yang mau diinikan kepada kita ilmu tambahannya, silakan. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Saya mencatat satu tadi bahwa kolaborasi dan sinergi itu penting dalam mengadvokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya setuju, Bu, di mana-mana bisa terjadi misalnya soal sejenis egosentris antara OPD itu pasti. Jadi itu fakta di mana-mana. Oh, ini tugasnya dinas A, ini tugas dinas B, ini tugas pemberdayaan perempuan. Ya kadang-kadang begitu. Nah, mungkin sinergi itu penting. Nah, mungkin kolaborasinya dengan para pihak luar seperti ya tadi tokoh agama, institusi NGO, ini penting sekali juga untuk menambah daya dorong
kerja-kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung pada umumnya. Selain itu juga saya kira ya political will dari pemerintah lah kan, ini perlu diperkuat terus oleh RPA. Saya kira di level pemerintah welcome lah, karena ada Bu Wagub yang memang soal pemahamannya soal ini saya kira udah clear. Tinggal saya kira tidak cukup Bu Wagub sendiri, harus ada soliditas tim di dalam yang memang mempunyai sense yang sama. Nah, ini kan menjadi yang bagus sebenarnya untuk penanganan soal-soal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih bisa belajar bersama dengan Bu Fitri, Mbak Ulan, Mbak Eni, Mas Rijal, dan lain-lainnya. Semoga kita bisa berjumpa di tempat lain. Terima kasih banyak, Mas. Yo. Ya, terima kasih Bang Ardiansyah atas kesempatan waktunya, dan saya ucapkan terima kasih semua kepada 3 narasumber kita hari ini. Bunda Fitrianita, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu dengan kami di RPA, Mbak Wulansari di FGD kita terkait penguraian mekanisme pendampingan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Baik, di ujung acara ini saya mewakili dari segenap pengurus RPA wilayah mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua sahabat-sahabat yang telah mengikuti acara ini, terkhususnya kepada narasumber kita yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir dan tatap muka secara virtual di acara FGD RPA kita hari ini. Baik, halo, masih dengar suaranya? Putus-putus? Masih Pak Rijal. Halo? Ya, halo. Pak Rijal. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat semuanya. Ini di akhir penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas ibu yang sudah disampaikan pada FGD kita hari ini. Dan kami minta seperti materi mungkin dari Bunda Fitri dan Mbak Wulansari untuk bisa kami kaji kembali di RPA Lampung untuk sebagai dokumen acara kita hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Ardiansyah ditunggu. Terima kasih semuanya, Bu Fitri. Terima kasih Bang Ardiansyah. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih sama-sama Mbak Eni. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri.